Kalau untuk arsitektur juga, kalau desainnya belum terlalu detail, dikasihnya udah, maksudnya face-nya belum sampai yang face yang detail, sudah dikasih yang detail, malah yang terjadi mungkin nggak approve kayak gitu. Oliver, apakah D5 juga bisa cloud rendering? Nggak bisa. D5 beda pasti. D5 sistemnya beda. Jadi makanya memang fungsinya nanti beda-beda ya Oliver ya. Kalau D5 itu kan kita memang apa ya? Dia mirip kayak Lumion lah ya. Dia dikerjakan untuk di komputer seperti itu. Tapi dia real time. Kita bisa bikin itu real time. Jadi kita bisa jalan-jalan di dalamnya. Itu kalau D5 seperti itu. Dan kalau kamu mau bikin itu apa, cloud-nya sistemnya bukan beda. Kalau kamu mau bikin itu presentasi, ya kamu pakai itu di share screen. Jadinya presentasi pakai real time. Itu bisa kalau itu. Cloud rendering tapi dari sisi klien, Pak. Komputernya di kita sendiri, ya, gitu kan. Jadi beda-beda sih fungsinya. Karena sekarang juga banyak. Kalau kemarin 360 itu pakai Kula ya. Iya. Pakai Kula itu mungkin juga bisa dikasih juga. Itu Kula itu jadi kayak portal. Itu juga banyak sekarang. Jadi kita bisa masukin banyak 360 image ya kan ke website seperti itu. Tinggal di sharing sama klien bisa langsung akses 360. Yes. Jadi pakai Kula praktisnya nggak usah suruh klien install aplikasi di handphone, buka website langsung kelihatan 360-nya kali. Ya, itu kliennya bisa akses pakai handphone malah. Pakai linknya langsung akses pakai handphone. Tapi kalau mau bikin pakai Kula ya kita harus bikin 360-nya di rendering dulu. Jadi renderingnya tergantung renderingnya kan, bagus renderingnya atau enggak kayak gitu. Jadi fungsinya sendiri-sendiri. Tapi cukup handy untuk presentasi ya kan, kalau mau ngasih lihat kayak gitu. Itu juga cukup handy karena kita tinggal, kalau kita udah bisa bikin 360, kita bikin 360-nya, kita upload, kayak di-upload di Dropbox atau di Google Drive seperti itu. Nanti keluar bisa share link-nya, tinggal di-share link-nya sama klien seperti itu. Dari situ kemarin bisa. Alternatifnya yang kamu bilang apa, Van? 3D Vista lah. 3D Vista itu juga menarik juga. Jadi saya baru kemarin sempat lihat. Kebetulan saya ngobrol-ngobrol sama klien ya, yang di sini beruntung bisa dapat informasi juga ya kan. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama klien, ternyata ini juga mulai banyak digunakan di luar negeri, terutama karena ada fiturnya yang bisa video call. Gitu. Jadi dia sambil bikin 360, dia sambil video call. Kayak gitu. Jadi kalau kita kan sekarang kan video call-nya misalnya pakai Zoom nih, terus 360-nya dijalanin. Tapi kan kita nggak bisa oper kontrol nih, kayak gitu. Kita operin kontrolnya ke klien. Nggak bisa. Kalau di 3D Vista bisa seperti itu. Jadi itu menarik sih. Jadi untuk biar lebih interaktif. Jadi klien juga bisa take control. Klien bisa buat itu jalan-jalan, ya kan, mau kemana, itu bisa diarahin sendiri sama mereka, bisa ditanyain sendiri sama mereka mau tanya seperti apa, itu bisa. Tapi mungkin hati-hati kalau presentasinya kayak gitu, lama-lama micro tuh, nanti presentasi rumah yang di komen gagang sapu, Pak. Nah itu juga banyak terjadi sih. Tapi mungkin makanya kalau kayak 3D Vista ini mungkin lebih ke property marketing mungkin seperti itu. Tapi bentuknya masih presentasi kan, Bel itu bentuknya masih presentasi, salah satu bentuk presentasi kayak gitu. Tapi kalau untuk arsitektur juga, kalau desainnya belum terlalu detail, dikasihnya udah, maksudnya face-nya belum sampai yang face yang detail, sudah dikasih yang detail, malah yang terjadi mungkin nggak approve kayak gitu. Ini ya, anduknya kok itu kayak ngangkat ngambang tuh. Nanti komennya udah beda, komennya kemana-mana. Ada kemarin saya ngobrol juga waktu sama Jungjat, sama SHL Asia kan. Dia juga bilang kalau
loh saya itu presentasi desain yang di komen kok anjingnya gitu. Itu anjingnya lewat gitu. Banyak sekali pasti. Begitu ada satu teknologi yang bisa ngeluarin itu, berarti teknologinya sudah ada. Yes. Kalau begitu teknologinya sudah ada, berarti akan banyak sekali developer yang keluarin itu. Nah, waktu banyak opsi tapi teknologinya serupa yang bikin bingung. Harus pilih yang mana? Nah itu, tinggal kalian coba pilih yang mana. Pinter-pinter pilih yang mana. Kayak gitu. Nah ini ada nih, Autodesk Home Styler. Nggak ada yang jawab The Sims loh. The Sims. Tapi terbatas karena modelingnya harus dari aplikasi. Aplikasi apa nih? Aplikasi Autodesk-nya, 3D Max gitu. Atau yang lain. Ya, kan jadi membukakan informasi buat yang lain juga ya. Saya sendiri nggak tahu nih, saya baru tahu Autodesk Home Styler gitu. Tapi kalau dari namanya ya bisa dilihat dia pasti untuk styling dan dia untuk presentasi cepat ya, nata-nata gitu. Rata-rata dari software yang tadi kita sebutin tuh kalau bangunannya kita bisa import. Yang susah tuh ininya, asetnya. Jadi misalkan yang high poly kalau diimport ke cloud kan berat tuh. Size-nya gede banget. Jadi kita dipaksa buat pakai sofa dari mereka, lampu dari mereka, atau mobil dari mereka. Itu yang salah satu kelemahannya si cloud tuh itu biasanya mereka maksa kita pakai asetnya yang mereka udah sediain, library yang udah disediain. Kalau kita import sendiri berat gitu. Jadi itu untuk presentasi cepat ya, kayak gitu. Ya. Itu kalau untuk presentasi cepat, kemungkinan ada salah satu solusi juga seperti itu. Kemarin kamu sempat mention soal revision tuh, Pan. Oh iya. Jadi kalau kita ngomong sekarang kalau kita ngomong rendering di V-Ray, kan kita juga pengen tahu kan, istilahnya V-Ray ini sampai sejauh apa sih kayak gitu. Istilahnya sekarang teknologinya udah kesana semua, masa yang rendering lama ini masih gitu-gitu aja, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi kalau di V-Ray sendiri ada yang namanya V-Ray Vision, gitu. Jadi V-Ray Vision itu kita tinggal one click gitu, kita langsung bisa real time kita masuk jalan-jalan di dalamnya. Jadi memang udah dikembangin juga ke sana, sama. Jadi semua sudah mulai berkembang ke real time semua. Yang V-Ray Vision ini cloud rendering atau kita rendernya pakai PC kita sendiri loh, kalau yang V-Ray Vision. PC kita sendiri. GPU base atau CPU base ya? Pasti GPU sih. GPU. Terusnya sih pasti GPU ya. Nah, kamu nggak tahu sih, nggak tahu jelasnya. Tapi kemungkinan besar dia GPU sih. Karena rata-rata yang seperti itu GPU sih. Yang real time itu biasanya GPU karena yang kuat kan. Yang prosesornya bisa cepat kayak gitu. Nah, CPU juga kadang-kadang nggak ngangkat juga kalau misalnya itu. Investnya terlalu tinggi mungkin kalau pakai CPU. Oke, nanti kalian bisa bisa dicari-cari sendiri, bisa diklik, bisa disimpan, ya kan, buat tambahan pengetahuan seperti apa, bisa dibaca-baca di sana. Karena saya juga pasti baca-baca, saya pengen tahu sampai sejauh apa sih home styler kayak gitu. Oh iya, ada tab pricing-nya benar. Tapi ada yang free kok masih. Rata-rata kayak gitu ada yang free sih. Mereka pasti kasih trial, nggak mungkin langsung bayar. Jadi coba-coba pasti bisa. Kalau sudah merasa kepake ya bayarlah. Karena kan mereka juga harus invest komputer di sana kan untuk renderingnya kan, untuk bantu renderingnya. Oh bahkan nah ini V-Ray Vision generate sekali saja, setelah itu bisa dipakai untuk presentasi. Jadi generatingnya sekali langsung bisa real time presentasi. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.